Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat YouTube semua. Episode Bincang Terapi Santuy kali ini, saya hanya ingin sharing pengalaman kepada sobat YouTube semua. Pengalaman tentang kenapa saya tertarik dunia terapi, ataupun kenapa saya tertarik menjadi terapis. Sebelumnya, mungkin saya belum berkenalan ya dengan sobat YouTube semua. Jadi nama saya Cecep Ramdhani ya. Biasa dipanggil Cepot atau Kang Cepot. Maka dari itu kenapa channel ini saya kasih nama Kang Cepot Official. Oke, kembali ke tema alasan kenapa saya tertarik dengan dunia terapi ataupun kenapa saya tertarik menjadi terapis. Gini, teman-teman. Di keluarga ayah saya itu memang ada beberapa, nggak semua ya, beberapa kakek saya itu memang pemijat, khususnya pemijat patah tulang. Jadi kakek saya itu punya bengkel patah tulang dulunya. Ini kita ngomong silsilah dulu ya. Tuh, kemudian nenek saya dukun beranak, bukan dukun beranak sih ya. Kalau dukun beranak kan lahiran ya, urusan lahiran. Mungkin lebih tepatnya disebut dukun anak. Kenapa disebut dukun anak ya? Dulu almarhum nenek saya itu suka nyapih. Teman-teman ngerti nyapih nggak? Jadi nyapih itu supaya anak lepas susu gitu. Nah itu dulu almarhum nenek saya seperti itu. Pokoknya urusannya dengan anak kecil yang rewel, terus anak kecil yang kecengklak, ya istilahnya kecengklak. Tuh, bahkan saya pernah menyaksikan dulu adik saya sendiri itu dibuat lupa sama nenek saya. Jadi entah digimanain ya, adik saya dibikin lupa sama nenek. Jadi adik saya itu nggak mengenali ibu saya. Nah itu nenek saya itu. Kalau kakek kan bagian pijat patah tulang. Nah, terus kenapa hubungannya saya tertarik dengan dunia terapi? Ya poin pertama kan itu ya, saya di lingkungan keluarga dari ayah, ibaratnya disebutnya orang yang suka ngobatin. Itu pertama. Poin yang kedua, pada dasarnya saya memang senang aja sih, senang lihat-lihat orang yang ngobatin gitu ya, orang ngobatin orang lain. Pada dasarnya itu saya senang aja melihat hal-hal kayak gitu, senang. Kemudian di tahun 2010 kalau nggak salah, tahun 2010 saya pertama kali nyoba di Bekam. Dulu di daerah saya, daerah sini, tahun 2010 itu belum booming seperti sekarang klinik Bekam. Jadi saya dulu pertama kali di Bekam, di klinik Bekam ya, tahun 2010, nyobain, pengen tahu gimana sih rasanya di Bekam gitu kan. Ternyata setelah di Bekam enak, badan seger, enteng, ringan gitu. Tahun 2010. Terus kemudian coba lagi, Bekam lagi, masih di klinik yang sama. Ternyata bener enak. Jadi apa yang disebutkan tuh Bekam dapat mengobati itu ya, saya ngalamin langsung sendiri dulu 2010. Nah dari situ di klinik Bekam tersebut, jadi nggak hanya melayani jasa Bekam ya, dulu di klinik itu juga buka pelatihan. Kalau nggak salah harganya itu 350.000
Nah kemudian ibu saya ini mendorong saya, ayo katanya ikut pelatihan bekam, ayo ayo. Cuman dulu saya belum tertarik, belum kepikiran, meskipun dasarnya saya suka melihat orang yang suka ngobatin orang lain. Tahun 2010 ini saya sambil nyantai ya, namanya juga bincang terapi santuy. Nah dari situ udah tuh saya hiraukan ya. Jadi ibu saya ngedorong, ayo ikut latihan bekam, ikut latihan bekam, ayo murah 350.000. Itu saya abaikan hingga tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 saya buka-buka Facebook, situ ada info, ada iklan tentang pelatihan terapi. Jadi itu juga saya masih belum saya hiraukan ya, masih sebatas lihat aja. Nah kemudian pada tahun 2018 di situ saya mulai tertarik ikut pelatihan terapi. Dulu saya pertama kali belajar ilmu terapi di Padepokan Jagasatru, daerah Subang. Itu pimpinan Kang Jaka Lalana. Jadi di situ saya belajar bekam, terus terapi bakar, gurah mata, gurah hidung, terus terapi listrik, ya. Terus apa lagi tuh, banyak sih, totok telur, totok dupa, totok jari petir, akupuntur, banyak, pokoknya banyak yang lainnya. Di situ saya selama 2 hari 2 malam, jadi nginep di Subang, di tempat Kang Jaka saya nginep 2 hari 2 malam, full itu ya belajar jenis terapi yang saya sebutkan tadi. Tapi saya nggak pakai semua, jadi yang saya pakai itu sekarang bekam, gurah, terapi bakar, ya nggak semua lah, dari sekian banyak metode yang saya pelajari dulu di Jagasatru, jadi hanya beberapa yang saya gunakan sampai sekarang. Nah awalnya saya nerapi yang pasti ya orang tua dulu, orang tua, saudara, teman terdekat. Itu 2018 bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah nih. Dulu saya pertama kali belajar Oktober 2018. Nah, itu saya nerapi orang tua, terus saudara, teman. Baru kemudian di bulan Desember saya memberanikan diri untuk memberikan layanan terapi ke umum. Itu sobat ceritanya. Jadi selang 2 bulan lah ya, dari Oktober, November, Desember baru berani. Nah di situ saya mikir gini, oh dulu saya cuman lihat-lihat gitu kan, dulu saya cuman melihat orang yang ngobatin orang lain, itu seneng saya ngelihatnya, udah ada rasa seneng. Nah kemudian setelah belajar ilmu terapi, otomatis saya jadi pelakunya kan ya, pelaku yang ngobatin orang lain. Jadi dulu saya cuma ngelihat, nah sekarang saya melakukan gitu. Wah ternyata lebih seneng lagi gitu, lebih seru lagi. Apalagi di saat orang yang kita terapi, orang yang kita obati, masalahnya terselesaikan, diberi kesembuhan. Catat nih ya, catat. Orang yang saya obati itu diberi kesembuhan, tentunya oleh Allah ya. Wah, di situ apa ya? Sulit lah rasanya tuh.
ada kepuasan tersendiri di batin. Jadi nggak bisa bohong lah melihat orang yang kita terapi terus diberi kesembuhan atas izin Allah, itu kepuasan batin muncul di situ. Jujur itu nggak bisa bohong itu rasa itu. Nah kemudian setelah saya belajar di Padepokan Jaga Satru ya, selain belajar terapi tradisional atau terapi fisik, saya dapat pemahaman tentang hipnotis. Pemahaman ya, pemahaman doang. Dari situ. Kemudian tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih tahun 2019. Ya, tahun 2019 pertengahan kalau nggak salah. Kemudian saya belajar lagi terapi olah pikir. Kan dulu awalnya kan terapi fisik ya. Kemudian saya belajar terapi olah pikir. Terapi olah pikir jenis metodenya itu radical mesmerism for healing. Belajarnya itu sama Pak Sudarma. Pak Sudarma itu narasumber Bincang Terapi Santuy yang episode pertama. Jadi dari lembaga RHI ya. Nah, saya di situ belajar mesmerism, radical mesmerism atau yang biasa disebut RM ke Pak Sudarma. Saya belajar. Jadi mesmerism itu bisa dibilang nenek moyangnya hipnotis atau hipnotis klasik atau juga bisa disebut hipnotis nonverbal, karena di situ kita minim menggunakan kata-kata, minim ya, bukan tanpa kata-kata sama sekali, minim. Bahkan untuk orang awam pun bisa melakukan radical mesmerism atau RM. Nah dari situ, dari belajar radical mesmerism ke Pak Sudarma, biasa saya praktekkan lagi. Oh ternyata oke, seru. Nah dari situ saya mulai semakin saya belajar tuh kok semakin kurang gitu. Oh ternyata ilmu terapi atau dunia terapi itu luas gitu kan. Jadi semakin saya belajar semakin tertarik. Jadi semakin saya gak punya apa-apa gitu. Masih kurang terus belajar. Nah di situ juga saya diberikan pemahaman lagi oleh Pak Sudarma, pemahaman tentang hipnosis ya. Alhamdulillah. Terus saya coba kan iseng-iseng praktekin hipnosis yang kayak di TV-TV, hipnosis hiburan, alhamdulillah berhasil. Nah setelah saya belajar hipnosis, kemudian saya belajar bekam lagi tuh, melanjutkan. Awal belajar bekam kan di Jaga Satru, kemudian saya lanjut lagi belajar bekam lagi, upgrade terus kan. Jadi lisensinya dari PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Mungkin sobat YouTube sebagian udah tahu ya. Nah di situ saya belajar bekam lagi. Saya belajar ke Kang Denny. Mungkin episode selanjutnya saya akan ngobrol sama beliau ya, sama Kang Denny. Jadi saya belajar bekam di situ sama Kang Denny, dari lembaga PBI. Alhamdulillah semakin mantap tuh saya ya. Mantap. Belajar bekam. Terus belajar lagi. Tertarik lagi, semakin kurang lagi gitu. Saya ilmu yang saya pelajari itu tentang terapi kok masih kurang. Masih pengen belajar lagi. Terus kemudian saya belajar pijat. Jadi pijat urut cimande untuk kesehatan. Bukan patah tulang ya. Belajar lagi situ. Sama Kang Denny juga. Belajar pijat urut cimande untuk kesehatan atau untuk kebugaran. Gitu. Nah, untuk suka dukanya menjadi
terapis atau suka duka di dunia terapi. Sukanya itu di saat kita ngobatin, pas kita dijabah gitu kan, pas dijabah doa kita atau usaha kita, kemudian klien diberi kesembuhan oleh Allah kan. Nah, sukanya di situ. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri. Ada rasa kepuasan tersendiri. Jadi nggak melulu harus bicara soal materi ya. Yang terpenting itu kepuasan batin, nggak bisa dibohongin. Terus dukanya, kalau dukanya sih banyak ya. Dukanya banyak banget. Ya mulai dari dinyinyirin orang. Dulu waktu saya awal-awal terjun di dunia terapi, waduh, yang nyinyir itu banyak banget. Ya, contohnya meragukan kapasitas saya, memandang sebelah mata gitulah. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Apaan sih lu, emang lu bisa, katanya gitu. Emang lu bisa. Emangnya lu mampu, ntar gini ya, yang kayak gitu-gitulah. Intinya omongan-omongan negatif, diragukan, ya, dipandang sebelah mata, dianggap enteng, dianggap remeh, gak apa-apa. Itu semuanya saya anggap sebagai cambukan semangat untuk saya. Itu sobat, cambukan semangat. Justru dari nyinyiran atau omongan-omongan negatif tersebut, saya buktikan saya bisa, bahwa saya mampu gitu, melakukan terapi ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang beberapa orang yang nyinyir, yang dulunya nyinyir gitu, yang dulunya omong negatif, alhamdulillah sekarang ikut jadi belajar terapi juga. Jadi nggak usah sama saya, nggak ditanggapin, nggak diambil hati, nggak, biarin aja. Itu sobat. Terus apalagi ya, banyak sih suka dukanya ya, testimoni banyak. Intinya saya enjoy terjun di dalam dunia terapi ataupun terjun menjadi terapis. Saya enjoy, happy ya. Disinilah saya menemukan kepuasan batin. Itu sobat. Dan mungkin masih banyak cerita-cerita lainnya ya. Saya pun masih pengen belajar lagi nih. Masih merasa kurang. Terus pengen terus belajar. Gitu. Jadi saya ingat pesan salah satu guru saya, kalau jadi terapis itu bukan saingan, tapi teman seperjuangan. Dan juga tetaplah saling menghebatkan tanpa harus menjatuhkan. Itu sobat YouTube semua. Mungkin itu dulu sharing pengalaman saya tentang kenapa saya tertarik dengan dunia terapi, ataupun kenapa saya tertarik menjadi terapis. Mungkin sekian dulu ya sharing dari saya. Nanti kita sambung lagi. Oh iya, janji saya tadi ya, saya akan nanti episode selanjutnya mungkin saya akan mengundang atau mau ngajak ngobrol
salah satu guru saya, Kang Denny, guru bekam dan guru pijat. Jadi pantengin terus channel YouTube Kang Cepot Official ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Kemudian teman-teman yang nggak sengaja video ini muncul di beranda, silahkan dukung channel ini dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya. Karena saya akan terus mengirimkan video-video berupa tips terapi ataupun berbagi resep kesehatan. Oke, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.